Pemirsa, aparat kepolisian mengungkapkan adanya indikasi dugaan kelalaian dalam insiden kebakaran lapas kelas 1 Tangerang, Banten yang menewaskan 45 orang narapidana. Polisi kini masih mendalami lebih lanjut dugaan tindak pidana kelalaian dalam kasus kebakaran tersebut. Pasal yang disangkakan adalah pasal 187 Junto, pasal 188 Junto 359 KUHP. Nantinya setelah dilakukan penyelidikan secara menyeluruh, polisi akan menentukan siapa tersangka yang dianggap lalai dalam kasus tersebut. Polisi juga akan memeriksa tentunya beberapa saksi, termasuk juga para petugas yang berjaga pada malam hari itu saat Rabu dini hari pada saat kebakaran terjadi. Dan tentunya kalau yang kita dapatkan informasinya juga kasus ini sudah mengalami peningkatan dari semula penyelidikan menjadi penyidikan. Tapi bentuk kelalaian apa yang terjadi dan siapa yang lalai sehingga harus bertanggung jawab. Kita masih akan menunggu tentunya keterangan dari pihak kepolisian. Baik pemirsa, Anda juga masih menyaksikan ini adalah kebakaran yang terjadi pada Rabu dini hari lalu 8 September. Upaya pemadaman dilakukan, itu adalah video terakhir yang kami sajikan kepada Anda. Kami sudah memberikan informasi tadi bahwa memang polisi sudah memberikan keterangan terbaru mengenai kasus ini bahwa diduga ada kelalaian. Tapi seperti yang sudah sempat saya singgung di awal, siapa yang lalai sehingga kemudian harus bertanggung jawab dan ditetapkan sebagai tersangka. Kemudian juga bentuk kelalaian apa. Kita akan bahas lebih lanjut lagi bersama para narasumber yang sudah bergabung dengan kita baik secara langsung maupun via daring. Sudah hadir di samping saya Mas Reza Indragiri selaku psikolog forensik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mas Reza. Baik, dan juga sudah bergabung dengan kita via daring ada Bu Rika Priyanti selaku Kabag Humas dan Protokol Dijenpas Kemenkumham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bu Rika. Selamat malam Mas Reza. Baik, dan juga sudah bersama kita Bapak Ahmad Taufan Damanik selaku Ketua Komnas HAM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Taufan. Waalaikumsalam, selamat malam. Baik, ini kita akan langsung saja minta tanggapan dari Bu Rika karena memang masih jauh, artinya ini masih dalam tahap penyidikan. Pihak kepolisian juga belum memberikan keterangan lebih lanjut kelalaian dalam bentuk apa, siapa yang kemudian lalai. Tapi mungkin Bu Rika bisa berikan tanggapan terhadap apa yang disampaikan oleh pihak kepolisian. Terima kasih. Seperti disampaikan tadi, pihak kepolisian sudah naiknya tingkat sudah ke penyidikan. Kami sama seperti kemarin keterangannya, kami kapasitas menunggu hasil dari kepolisian dan tentunya sampai saat ini kami terus bekerja sama apa saja yang dibutuhkan oleh pihak kepolisian untuk mempercepat penyelidikan dan penyidikan terhadap penyebab kebakaran di Blok C2 Lapas Kelas 1 Tangerang. Baik, Bu Rika, salah satu hal yang disoroti adalah dalam kasus ini adalah jumlah dari ataupun kapasitas LP lapas yang overload ini tidak sebanding dengan jumlah penjaga yang berjaga. 13 orang peregu yang ataupun yang ditugaskan untuk berjaga pada setiap harinya, pada setiap shiftnya termasuk pada saat itu. Sehingga mungkin dengan jumlah petugas yang cukup minimal tidak mudah untuk bisa memitigasi semuanya dalam upaya yang cukup singkat. Apakah sebelumnya sudah pernah dilakukan semacam simulasi ataupun pelatihan kepada para petugas ini apa yang harus mereka lakukan ketika ada bencana terjadi, Bu Rika? Oke. Memang ini menjadi evaluasi kami karena ini terkait dengan mitigasi kalau terjadinya bencana kemarin kita sempat adanya bencana alam ya di beberapa lapas. Kita sudah pernah melakukan simulasi itu. Di beberapa lapas juga sudah pernah dilakukan simulasi terkait dengan gangguan bencana termasuk juga dengan jadinya kebakaran, potensi terjadinya kebakaran. Tapi menjadi evaluasi kami adalah mungkin tidak semua lapas dan rutan sudah melakukan ini. Tapi kami sudah mempunyai standar bagaimana penanggulangan terjadinya bencana. Peningkatan kapasitasnya tentunya kami butuh bekerja sama dengan pihak yang terkait dan selain itu memang berimbas pada anggaran. Baik, Bu Rika, sebelum kita tidak menjadi alasan kami, peristiwa ini menjadi evaluasi kami, kemarin juga sudah kami sampaikan, terjadi peristiwa ini
Bapak Direktur Jenderal Pemasyarakatan melalui Kepala Kantor Wilayah, karena mereka yang memang yang bertanggung jawab di masing-masing wilayah Ya. untuk mengarahkan lapas, kepala lapas dan rutan untuk mengasesmen apa-apa saja, sarana prasarana apa saja, kebutuhan apa saja yang harus segera dipenuhi terkait dengan hal-hal yang Baik. dapat menjadi terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban, termasuk juga potensi terjadinya kebakaran. Baik. Bu Rika, kita mungkin tidak akan berbicara mengenai lapas yang lain, tapi juga mungkin fokus pada lapas yang terbakar ini. Apakah kemudian simulasi kebakaran, bukan bencana alam, tapi simulasi bencana kebakaran pernah dilakukan, Bu, di lapas Tangerang tersebut? Apakah para petugas di sana memiliki pengetahuan apa yang harus dilakukan? SOP-nya seperti apa, Bu, di sana? Silakan, Bu. Oke. Khusus untuk lapas kelas 1 Tangerang, sudah pernah dilakukan, tapi memang tidak secara kontinu dilakukan. Dan memang kami sarana prasarana terkait dengan terjadinya penanggulangan kebakaran, ini memang kami punyanya sudah ada di masing-masing blok APAR ya, untuk terjadinya memang, tapi itu sekali lagi pada saat terjadinya bencana jelas itu tidak mencukupi untuk menanggulangi kebakaran secara cepat. Tidak seimbangnya jumlah petugas dengan warga binaan memang bukan menjadi alasan, tapi mungkin tidak menjadi, tapi itu kondisi yang terjadi. Ya. Kami sampaikan sebelumnya memang ada pada saat itu yang terlihat saja ada 14 titik, ada 7 menara yang harus dijaga oleh petugas dan ada 7 blok di blok C saja ada 3 blok, C1, C2, ada 3 pavilion. Baik. C1, C2, dan C3. Nah, yang kemarin kebakaran itu adalah C2. Nah, ini menjadi bagaimana strategi komandan jaga agar mengatur petugas ini dapat mengawasi di seluruh titik. Itu baru titik yang terlihat, belum lagi titik yang lain ya, titik keseluruhan. Ada beberapa titik keamanan lagi yang memang harus segera diantisipasi. Pada saat kejadian sekali lagi, petugas kami sudah berusaha untuk melakukan, mungkin masyarakat mungkin bisa mengerti pada situ kondisinya panik di blok di pavilion C2 itu ada 122 dan peristiwanya memang dia sudah berusaha mengeluarkan, tapi ya sekali lagi kami mengucapkan bela sungkawa dan mohon maaf, musibah itu harus terjadi. Warga binaan kami harus ada yang meninggal. Baik, jumlah petugas yang berjaga memang tidak sebanding dengan jumlah tahanan yang dijaga, apalagi harus melakukan mitigasi dengan kepanikan, itu memang salah satu faktor tersendiri, Bu. Tapi bagaimana dengan tadi Ibu sudah menyinggung mengenai sarana prasarana, apakah kemudian tabung pemadam kebakaran itu cukup secara jumlah maupun secara letak posisi? Apakah memang mudah dijangkau oleh petugas? Apakah petugas kemudian tahu di mana saja tabung-tabung tersebut ada, ataupun juga mungkin ada hidran dengan jumlah cukup dalam LP tersebut, Bu? Silakan. Iya. Saya bisa sampaikan sudah ada, tapi kita membayangkan pada saat itu kondisinya panik. Kebakaran, panik yang dipikirkan oleh petugas kami adalah bagaimana menyelamatkan warga binaan kami yang berada di dalam C2 tersebut. Terlebih dari itu memang, sekali lagi menjadi evaluasi kami, selain penambahan kuantitas dari jumlah petugas, juga dibutuhkan penambahan kualitas. Artinya penambahan kapasitas dari petugas-petugas kami. Dan itu memang sangat klasik, tapi itu memang butuh kami bantuan dari pihak lain. Selain juga memang itu berimbas anggaran terhadap peningkatan kapasitas tersebut. Baik. Pak Taufan, mungkin bisa diberikan komentar juga mengenai hal ini. Komnas HAM sudah melakukan investigasi, apa sejauh ini evaluasinya, Pak? Betulnya kami ini punya MOU ya dengan Menkumham dan Dirjen Pas serta Dirjen Imigrasi terkait apa yang kita sebut sebagai pencegahan penyiksaan dan perlakuan yang tidak manusiawi. Apapun namanya napi itu ya, mereka itu adalah manusia yang memiliki hak-haknya. Dan itu selama ini sudah kita lakukan ya, observasi. Jadi kalau kita mau lihat satu kasus LP Tangerang memang ya silakan nanti polisi melakukan penyidikan, mungkin ada faktor kelalaian, tindak pidana yang lain. Tetapi dari beberapa waktu yang lalu hasil observasi kami ke berbagai LP dan rutan ya harus ada pembenahan yang sistemik ya, makanya kenapa ada overkapasitas misalnya, itu tidak bisa dia hanya membenahi satu titik tertentu, tapi dia sistemik karena dia menyangkut KUHP kita dan menyangkut undang-undang tindak pidana narkoba kita dan yang lain-lain gitu. Nah,
secara spesifik misalnya di LP Tangerang, itu kan kelihatan ya, bangunannya sudah tua, fasilitasnya sangat terbatas, over kapasitas. Saya lihat langsung itu, per 22 orang dengan gedung C2 yang kecil itu, ya itu tanpa ada kejadian ini pun itu sebenarnya sudah satu pelanggaran hak asasi manusia, di mana napi hidup tinggal yang kemudian itu tidak layak ya. Dulu ada kasus di Medan juga begitu, kasusnya memicu makan kerusuhan karena kekurangan air bersih misalnya. Di berbagai tempat ada yang lari misalnya, ada yang sakit dan lain-lain. Itu kan hal-hal yang selama ini kita sudah lihat. Tapi memang untuk membenahi itu tidak mudah ya. Karena dia terkait dengan institusi-institusi lain, terkait dengan regulasi, dengan perundang-undangan. Juga tadi seperti disampaikan Ibu Rika, itu terkait juga dengan anggaran. Kalau kita lihat yang LP Tangerang ini misalnya, itu kan bangunannya pelapornya itu dari triplek gitu. Jadi sangat gampang terbakar dengan jumlah orang yang sangat banyak di situ. Tinggal mereka bersama umpet-umpetan ya istilahnya, dengan fasilitas-fasilitas mereka, pakaiannya, alat tidurnya segala macam, begitu terbakar ya semua jadi terkena dan tentu saja menjadi sulit untuk dikendalikan. Apalagi saya juga menemukan diperlihatkan di situ tabung untuk mencegah kebakaran itu hanya ada beberapa dan sudah tua lah, nggak cukup memadai ya. Syukurnya itu saya bilang masih ada syukurnya itu karena memang damkar cepat datang, kemudian fasilitas-fasilitas yang terkait dengan kebutuhan damkar itu hidup semua sehingga mereka bisa bekerja dari bagian belakang untuk menyemprot dan menghentikan api. Tapi sudah kadung ada sekian puluh orang yang meninggal dunia dan cedera berat gitu. Itu saya kira problem yang tidak hanya terjadi di LP Tangerang, tapi di berbagai LP lain. Bahkan mungkin di daerah-daerah yang lebih terpencil itu kondisi LP-nya lebih buruk lagi daripada apa yang kita lihat itu. Jadi harus ada keseriusan tidak hanya dari jajaran Kumham, tapi keseluruhan pemerintahan kita untuk betul-betul membenahi ini. Termasuk juga dari para lawmaker kita, karena harus ada beberapa undang-undang yang harus kita revisi sehingga orang juga tidak semuanya bisa masuk ke LP. Overkapasitas itu kan harus jadi masalah pokok yang harus kita selesaikan. Itu yang selama ini menjadi dialog konstruktif kami dengan Dirjen Pas dan jajarannya, termasuk dengan Pak Victor Kalapas itu berkali-kali juga hadir dalam dialog yang kami buat untuk mencari solusi bagaimana menyelesaikan masalah-masalah yang selama ini memang sudah sistemik dan sudah puluhan tahun berlangsung seperti itu. Saya bukan maksudnya membela siapa-siapa, tidak juga menyalahkan siapa-siapa, tapi inilah keadaan yang kalau kita mau benahi, ya memang harus dibenahi secara total semuanya. Baik, ada catatannya diberikan oleh Pak Taufan, Bu Rika, apalagi tadi terkait kondisi bangunan. Bangunan ini sudah tua. Apakah memang selama ini sudah ada upaya untuk renovasi, termasuk juga revitalisasi, baik bangunannya dan juga sarana-sarana yang ada di dalamnya ataupun alat-alat yang dibutuhkan. Apalagi juga ini terkait dengan instalasi listrik. Tentunya semakin banyak orang yang di sana, semakin tahun juga berganti, mungkin daya listriknya juga dinaikkan, tapi apakah instalasi listriknya juga pernah ada perbaikan? Nanti mungkin Bu Rika bisa berikan jawaban setelah jeda, termasuk juga catatan dari Mas Reza. Kalau tadi Pak Taufik sudah mengatakan ini pemerintah sebenarnya serius tidak membenahi ini semua. Karena kalau bicara pembenahan soal ini bukan hanya jumlah LP ataupun jumlah napi yang ada di LP saja yang harus dikurangi. Tapi ternyata cukup sistemik, undang-undangnya juga harus diganti. Tapi mungkin nanti Mas Reza bisa berikan evaluasi setelah jeda. Berikut ini kami segera kembali.